datang kembali di cerita mistis. Kali ini saya akan membagikan kisah horor bersumber dari yang bernama Arbi Gustia Pratama. Berikut ceritanya. Seram. Cerita ini dialami oleh salah satu narasumber yang tidak ingin disebut namanya aslinya. Disebut saja namanya Nisa. Nisa ini sejak kecil sudah memiliki kekurangan dapat melihat makhluk halus. Bahkan ketika masih TK, Nisa ini memiliki seorang teman gaib bernama Dewi. Nisa baru sadar kalau Dewi adalah makhluk halus setelah lulus dari TK. Sejak saat itu, Nisa mulai berhati-hati terhadap setiap orang yang dia temui. Terkadang dia menemukan makhluk halus yang berbaur dengan manusia di tengah keramaian apalagi. Beberapa dari mereka dapat Nisa kenali sebagai makhluk halus, sebagian lagi tidak. Beberapa makhluk halus benar-benar mirip seperti orang normal. Beberapa dari mereka berwajah pucat dan pandangannya kosong. Namun tidak jarang juga sosok-sosok itu muncul dengan keadaan terburuknya, apalagi mereka yang menjadi korban tumbal. Nisa lebih memilih menghindar ketika berpapasan dengan makhluk itu karena berbeda frekuensi dengannya. Terkadang makhluk-makhluk itu mengeluarkan bau yang mengganggu dan aura yang mendatangkan kesedihan. Menurutnya, makhluk gaib yang jahat memiliki aroma amis darah yang sangat kuat dan bau busuk yang merebak. Ketika mencium aroma ini di tempat umum, Nisa memilih menjauh. Selain tidak menyukai kehadiran mereka, sosok hal lain yang Nisa tidak suka ialah sosok-sosok itu mengajaknya berbicara, bahkan minta tolong. Dari sekian banyak pengalamannya diajak berbicara makhluk gaib, Nisa membagikan salah satu paling berkesan. Kejadian ini terjadi saat dia masih kuliah semester akhir dan dalam proses skripsinya sambil magang di salah satu perusahaan swasta. Hari itu berjalan cukup berat. Kerjaan di tempat magang cukup banyak dan skripsinya tengah buntu. Dengan langkah lemas, Nisa turun dari angkutan umum. Dia harus melewati sebuah gang untuk sampai di kos. Cuaca saat itu mendung, padahal belum jam 5 sore. Gerimis ringan mewarnai daerah tempat tinggal Nisa. Saat berada di tengah gang, Nisa sudah merasakan kehadiran makhluk halus yang mengawasinya. Namun, Nisa belum sadar kalau dia adalah korban tumbal yang butuh bantuan. Sosok itu mengintip di sela-sela gang dan terus mengikuti Nisa. Namun, seperti biasa, Nisa tidak menghiraukannya. Dia sudah lelah dengan pekerjaannya dan skripsinya. Tidak lama, akhirnya Nisa sampai di kos. Sebuah kos petak 2 sekat yang berada di ujung gang buntu. Dia melemparkan tas dan langsung rebahan. Baru saja akan terlelap, tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk 3 kali dengan pelan. "Ya, siapa?" "Kakak," jawab sesuatu di balik pintu itu. Sosok tadi mengikutinya sampai ke kos. Nisa tidak menjawab panggilan tadi dan memilih memejamkan matanya. Dia berusaha tidur. Suara ketukan 3 kali masih terus terdengar beberapa saat hingga hujan deras turun. Nisa lega, kini dia bisa tidur dengan lebih nyaman.
Tidak lama dia terlelap. Nisa tersentak bangun ketika azan Isya berkumandang. Di luar masih hujan, namun tidak sederas tadi. Baru saja akan meraih HP, suara ketukan muncul lagi. Tok, tok, tok. Ya ampun, keluh Nisa dengan agak kesal. Tok. Enggak, saya enggak mau berurusan sama kalian. Tinggalin saya sekarang juga. Tolong aku, sahut sosok itu masih dari balik pintu. Enggak. Suara di luar berhenti. Nisa merasa sosok itu sudah pergi. Awalnya dia tidak ingin keluar, namun perutnya mulai kelaparan dan harus membeli makan. Sebelum keluar, Nisa mencoba mengintip dari jendela kamar kosnya. Ternyata sosok itu masih ada di sana. Berdiri di bawah nyala lampu berwarna kuning di teras kos. Di sanalah sosok itu masih berdiri dengan pucat dan rambut dikepang dua. Dari balik jendela, Nisa mengamati sosok itu. Dia mengenakan baju seragam SD kumal dan menyandang sebuah tas ransel berwarna hitam. Entah kenapa, rasa iba tiba-tiba muncul. Kamu kenapa? Kakak, bantuin aku, ujar anak itu. Bantuin apa? Mau kirim doa. Aku mau kalau doa. Tapi kalau disuruh bukain tali pocong, segala macam aku nggak bisa, jawab Nisa. Bukan kak, aku minta tolong kakak buat sampaikan salam aku ke bapak sama ibu. Maksudnya, bapak sama ibu sampai sekarang masih nyariin aku, masih nunggu aku pulang. Aku minta tolong kakak bilangin ke ibu sama bapak kalau aku udah nggak ada dan gak akan pulang. Kamu kenapa? Badanku udah ditimbun semen pondasi mall kak. Astagfirullahaladzim, spontan Nisa. Kenapa kamu bisa sampai di sana? Sosok itu kemudian menceritakan semuanya. Dimulai dari namanya yaitu Sera, terus nama sekolahnya, terus kapan dia diculik, dan hari di mana dia dijadikan tumbal pondasi sebuah mall. Tidak terasa, mata Nisa berkaca-kaca. Terdengar kisah sosok anak kecil yang jadi tumbal itu. Nisa tahu, yang hadir di hadapannya ini bukan anak yang sudah wafat itu, melainkan jin korinnya yang menyampaikan pesan kematian dan menyaksikan semua kejadian pilu anak itu. Kamu tinggal di mana? Siapa nama ayah sama ibu kamu? Nanti kakak coba bantu. Sosok anak kecil itu tersenyum, walaupun matanya total hitam dan kulitnya putih pucat. Namun Nisa bisa melihat pancaran anak kecil yang ceria dari sosok itu. Sosok itu lalu mengatakan sebuah alamat, warna pagar rumah, nama lengkapnya, serta nama kedua orang tuanya. Nisa mencatat semua informasi itu dan berjanji akan menyampaikannya secepat mungkin. Nisa bertemu Ustadz Musa melalui program ruqyah yang dia jalani demi hidup normal. Ustadz Musa sendiri sudah mengambil kekurangan Nisa dan paham risiko yang akan diterima jika sendirian pergi ke alamat itu. Akhirnya ditemanilah Ustadz Musa. Nisa menuju ke alamat yang diberikan Sera. Saat Nisa datang, seorang wanita parubaya tengah duduk di teras rumah memandang ke arah Nisa. Nisa menarik nafas panjang dan menyiapkan mentalnya.
Dia melihat ke arah Ustadz Musa yang mengangguk tanda menyetujui apa yang akan Nisa lakukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Mbak. Cari siapa? Maaf, benar dengan rumah Pak Jainal dan Ibu Yani? Iya benar, saya sendiri. Ada apa Mbak? Ibu benar punya anak namanya Sera. Ibu Yuni langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya seketika berubah. Iya Mbak, itu nama anak saya. Sera ketemu Mbak? Di mana Sera sekarang? Kata Ibu Yuni sambil menahan tangisnya. Nisa sudah hampir menjawab pertanyaan Ibu Yuni, tapi Ustadz Musa mencegahnya. Ustadz Musa bilang, iya Bu, namun sebelumnya, apa Bapak ada di rumah? Biar lebih enak juga. Ada Mas, mari masuk, sahut Ibu Yuni. Dan bergegas mempersilahkan Nisa dan Ustadz Musa masuk. Pak, ada tamu. Sera udah ketemu Pak. Dari dalam kamar, seorang pria paruh baya keluar dengan cepat. Pak Yainal namanya, mengenakan peci putih, bergegas menyambut Nisa dan Ustadz Musa. Sera ketemu Bu. Mbak ini yang nemuin. Saat itu Nisa sudah hampir tidak bisa menahan air matanya. Dia akan membuat kedua orang tua Sera kecewa setelah ini. Pak Yainal dan Ibu Yuni lalu duduk bersebelahan dan Nisa mulai berbicara. Pak, Bu, kenalkan, saya Nisa. Sebelumnya saya minta maaf jika saya lancang dan tiba-tiba saja datang ke sini untuk membawa kabar tentang Sera. Saya tahu Bapak dan Ibu akan susah menerimanya ini. Namun saya dititipi pesan oleh Sera agar Bapak dan Ibu tidak usah mencari lagi. Kenapa Mbak? Apa Sera marah sama kami? Sera di mana sekarang? Sera udah nggak ada Bu. Wajah Ibu Yuni yang awalnya nampak ceria seketika terlihat getir. Air matanya jatuh. Maksud Mbak apa? Jenazah anak kami ketemu. Di mana? Sahut Pak Yainal dengan nada bicaranya yang mulai naik. Enggak. Jenazah Sera nggak bisa dicari Pak. Sera jadi tumbal untuk pondasi mall. Allahu Akbar. Mbak jangan macam-macam. Kami sampai hari ini masih cari anak kami. Dan Mbak seenaknya bilang anak kami sudah nggak ada. Dan jadi tumbal mall tanpa bukti. Pak Yainal sudah tidak mampu lagi menahan emosinya. Ibu Yuni terisak. Ustadz Musa angkat bicara. Pak, Bu, istighfar. Nak Nisa ini salah satu yang diberikan Allah kekurangan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Beberapa waktu lalu, Korin dari Sera datang ke Nak Nisa ini dan meminta tolong untuk menyampaikannya ini. Tidak, saya tidak percaya jin atau apalah itu. Saya yakin anak saya masih hidup. Pak Yainal marah. Saat itu tiba-tiba Sera muncul di sisi Nisa. Tentu saja hanya Nisa yang bisa melihatnya. Sera berkata, Kak, coba bilang. Sera punya boneka beruang namanya Tabi. Bapak yang beliin waktu Sera naik kelas. Terus bilang juga makanan kesukaan Sera telur dadar masakan ibu yang dimakan pakai kecap. Ibu, Pak, Korin Sera hadir di sini. Dia bilang Sera punya boneka kesayangan namanya Tabi. Pak Yainal yang beliin untuk Sera dulu waktu Sera naik kelas, dan Sera suka banget sama telur dadar pakai kecap buatan ibu. Ya Allah, Nak, itu Sera. Bapak, Sera udah nggak ada Pak. Bu Yuni tersandar lemas di bahu Pak Yainal.
Ibu Yuni yang tak percaya anaknya menjadi tumbal sebuah bangunan yang kelak jadi mal terkenal. Melihat istrinya menangis, emosi Pak Yainal perlahan surut. Nada bicaranya tak lagi tinggi ketika menguatkan hati dan menenangkan istrinya. Melihat kedua orang tua Sheila seperti itu, Nisa juga tidak mampu menahan tangisnya. Dia berkali-kali menyeka air matanya. Pertemuan itu hanya diisi isak tangis selama beberapa menit. Pembicaraan di tengah tangisannya, "Mbak, Sheila nitip pesan apa saja?" "Sheila titip pesan buat bapak dan ibu agar tidak usah mencari Sheila lagi. Sheila pamitan dan minta maaf karena nggak bisa pulang sampai bikin ibu dan bapak khawatir. Sheila juga minta didoakan agar kelak bisa berkumpul sama bapak dan ibu lagi." Setelah tugasnya selesai, Nisa izin pamit pulang. Dia memeluk Ibu Yuni sambil mencoba memberi semangat. Pak Yainal berencana mengadakan tahlilan dan mengundang Nisa untuk hadir. Setelah berpamitan, Nisa membuka gerbang dan hendak keluar. Tiba-tiba dari arah belakang, suara yang dia kenal memanggilnya. "Kakak." Nisa menoleh. Sheila berdiri di belakang sebelah tengah orang tuanya. Dia tersenyum sangat manis dengan wajah manusianya yang tanpa cacat. "Terima kasih." Telah mengucapkan terima kasih, perlahan Sheila menghilang seperti kepulan asap. Sheila tidak pernah menampakkan lagi wujudnya di hadapan Nisa. Nisa juga tidak sempat ikut ke acara tahlilan yang diadakan Pak Yainal dan Ibu Yuni karena ada tugas magang yang tidak bisa ditinggal. Sejak saat itu, Nisa merasa mual dan trauma ketika mengunjungi sebuah mal di mana jasad Sheila tertanam di pondasinya. Begitulah cerita dari Nisa tentang Sheila yang menitipkan pesan kepadanya. Tunggu video kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Salam cerita mistis. Seram.